Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Farazila, NIM 20307111046, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Dosen pengampu Dr. Azizmin Alamsyah, MSI. Mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan mengkaji kembali makalah terkait perbandingan administrasi negara dalam bentuk video. Adapun yang ingin saya kaji kembali yaitu dari pengertian perbandingan administrasi negara sampai kepada 7 pendekatan perbandingan administrasi negara. Pengertian perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara ini adalah salah satu ilmu administrasi negara atau pengetahuan yang mengkaji kembali tentang sistem administrasi negara dengan melakukan pendekatan perbandingan. Nah, adapun fungsi perbandingan administrasi negara ini, pertama, agar kita dapat menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan dari ilmu perbandingan administrasi negara. Yang kedua, menjadi salah satu metode penelitian di bidang administrasi negara. Yang ketiga, sebagai tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah dalam berbagai persoalan tentang administrasi negara. Kemudian dapat menjawab persoalan-persoalan akademik terkait dengan perbandingan ilmu administrasi negara. Selanjutnya, kita dapat mencari dan menemukan hasil dari perbandingan yang kita lakukan terkait dengan ilmu administrasi negara. Itu merupakan salah satu dari beberapa fungsi dalam kita mempelajari perbandingan administrasi negara. Kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara ini hampir sama dengan fungsi, yaitu untuk mencari perbedaan-perbedaan administrasi negara yang satu dengan negara yang lain, kemudian mencari dan menemukan permasalahan administrasi negara kita dengan negara yang lain, kemudian memperoleh gambaran administrasi negara lain dengan negara kita, kemudian mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan dari administrasi negara kita, sampai ke memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Nah, itu dari kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara. Tujuan ilmu perbandingan administrasi negara sebenarnya hampir sama dengan kegunaan maupun fungsi, yaitu lebih ke mengkaji, menganalisis, mencari pengetahuan tentang administrasi negara kita maupun administrasi negara yang lain, kemudian mengadakan identifikasi faktor tentang administrasi negara, kemudian meneliti dan memastikan perubahan yang terjadi di dalam administrasi negara, entah itu di dalam administrasi negara kita maupun administrasi negara lain, serta mempercepat keberhasilan tujuan membangun negara menjadi lebih baik. Salah satunya dengan cara kita membandingkan administrasi negara kita dengan administrasi negara lain. Gunanya agar kita tahu apa kekurangan administrasi negara kita dan apa kekurangan administrasi negara lain. Nah, itu pentingnya kita mempelajari, kemudian mempelajari perbandingan administrasi negara ini. Perkembangan perbandingan ilmu administrasi negara. Sebelum abad ke-20, ilmu administrasi negara ini masih menjadi bagian dari ilmu pemerintahan. Nah, di tahun 1920, ilmu administrasi negara ini meningkat, di mana ilmu administrasi negara ini bukan termasuk lagi ke dalam bagian ilmu pemerintahan. Dia mempunyai tersendiri, artinya ya dia telah memisah dengan ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara ini. Seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi negara ini mulai dikenal, mulai dipelajari oleh para ahli, sehingga ilmu perbandingan administrasi negara sampai saat ini telah digunakan oleh negara kita maupun negara yang lain. Dan juga seiring dari berjalannya waktu,
ilmu administrasi negara ini mulai membandingkan dengan administrasi negara yang lain, sehingga timbullah perbandingan ilmu administrasi negara. Nah, dalam itu juga administrasi negara ini memunculkan paradigmanya, yaitu dari OPA, NPA, NPM sampai kepada NPS, dari All Public Administration sampai New Public Service. Kemudian dari New Public Service ini muncullah adanya Good Governance. Good Governance ini bagaimana pemerintahan Indonesia itu menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Dan juga perubahan paradigma ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Jadi paradigma ini bisa berubah bisa berubah setiap tahunnya seiring dengan perubahan yang diinginkan oleh negara tersebut, dari OPA sampai ke Good Governance. Adapun peran pemerintah dalam sistem administrasi negara. Pertama, pemerintah sebagai wakil negara. Yang kedua, pemerintah sebagai pimpinan harian negara, ya, sebagai pimpinan negara yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara. Dan yang ketiga, pemerintah sebagai setiap jabatan yang mempunyai wewenang yang bertanggung jawab dalam menegakkan urusan dan pemerintahan negara. Adapun ciri-ciri administrasi negara ini, pertama, ia mempunyai prioritas. Yang kedua, mempunyai monopoli dalam memakai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan memaksakan kehendak pada masyarakat. Kemudian top manajemen administrasi negara yang bersifat politis, serta administrasi negara ini adalah institusi publik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ada fungsi administrasi negara. Nah, fungsi administrasi negara ini yaitu ada planning, merencanakan, kemudian ada organizing, yaitu mengorganisasikan, kemudian memimpin, kemudian melaksanakan pengkoordinasian, sampai ke melaksanakan pengawasan. Nah, kemudian ada 7 pendekatan dari perbandingan ilmu administrasi negara. Ada pendekatan filosofis, ada pendekatan politis, ada pendekatan sistem atau sistemik, kemudian ada pendekatan administratif dan pendekatan konstitusional, ada pendekatan ekologis, sampai ke pendekatan perilaku. Nah, jadi itu 7 dari pendekatan perbandingan administrasi negara. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan administrasi negara dan ilmu administrasi negara sebenarnya sama, dalam pengertiannya sama, tujuan yang sama, namun ada sedikit yang berbeda. Kalau ilmu administrasi negara, dia lebih menjalankan kepada kebijakan tentang pelayanan publik di suatu negara itu, sedangkan perbandingan ilmu administrasi negara ini, dia lebih mencari perbandingan antara negara satu dengan negara lain, atau antara negara kita dengan negara lain. Nah, apa yang membandingkan administrasi negara kita dengan negara lain? Nah, itu salah satu dari perbandingan administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Kemudian pada perbandingan administrasi negara ini, dia juga berusaha mengubah kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita, kemudian mencari kekurangan-kekurangan yang ada di negara kita, sampai membandingkan antara pemerintahan negara kita dengan pemerintahan yang lain, agar kita tahu tadi apa kesalahan negara kita, apa yang kurang dengan negara kita, apa yang negara kita perlukan, yang negara kita butuhkan, sehingga negara kita ini bisa lebih maju lagi terkait dengan sistem pemerintahan administrasi negara kita di Indonesia.
Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.